3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Bersama saya Irwan Faisal SPDI, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 24 Batu Ampar, Kabupaten Sarawangun. Pada video kali ini saya akan menampilkan dan memaparkan tentang tugas ruang kolaborasi modul 2.3 pada sesi praktik kucing, yaitu pada kelompok 5. Salam guru penggerak. Sebelumnya perkenalkan Bapak Agus Sunario MM sebagai fasilitator, kemudian Ibu Zarlaini MPD sebagai pengajar praktek, dan saya sendiri Irwan Faisal SPDI calon guru penggerak angkatan 9. Pada video kali ini ada 2 video yang akan saya tampilkan, yaitu pada video pertama ataupun percakapan pertama Bapak Suparno sebagai coachnya, kemudian saya sendiri Irwan Faisal SPDI sebagai kucinya. Kemudian pada praktek kucing yang kedua, percakapan yang kedua ataupun video yang kedua, saya bertindak sebagai coach. Kemudian Bapak Suparno sebagai kucinya. Dan adapun tujuan kegiatannya adalah CGP dapat mempraktekkan alur percakapan kucing Tirta, yaitu tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, serta melakukan refleksi terhadap praktek percakapan kucing yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Berikut ini video praktik kucing yang telah kami lakukan bersama Bapak Suparno SPDI dan Irwan Faisal SPDI. Selamat menyaksikan. Kita mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita sampai pada sesi praktik ruang kolaborasi untuk modul 2.3 yaitu tentang kucing, supervisi akademik. Dalam hal ini ada 2 kegiatan, yang mana kegiatan pertama nanti saya bertindak sebagai coach, sementara Pak Irwan Faisal sebagai kuci. Kemudian untuk kegiatan yang kedua nanti kita bertukar peran, Pak Irwan Faisal sebagai coach dan saya sendiri Pak Suparno sebagai kuci. Baik, untuk mengawali kegiatan kita, mari kita berdoa bersama-sama, kemudian langsung ke kegiatan kita yang pertama. Baik Pak Irwan, bisa dimulai dengan Bapak sebagai coach-nya. Bapak sebagai kunci. Oke, terima kasih kesempatannya kepada Pak Parno. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Parno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irwan. Gimana Pak kabarnya Pak Irwan? Alhamdulillah, hari ini baik Pak Parno. Kalau dilihat dari ekspresi wajah Pak Irwan nih, sepertinya Pak Irwan lagi ada masalah ya? Iya nih Pak Parno, saya memang lagi ada masalah nih di sekolah. Di kesempatan kemarin waktu didiskusi dengan Bapak Kepala Sekolah, saya koordinasi. Kemarin beliau mengatakan ada semacam instruksi, katanya sebentar lagi mau ujian semester, gitu kan? Nah di sini katanya harus sampai KKM atau KKTP Pak Parno itu Pak Parno. Jadi kalau boleh tahu, jadi Pak Irwan ini sedang menghadapi masalah, ya kan?
kebetulan saya saat ini kan nggak sibuk-sibuk banget nih. Mungkin bisa lah Pak Irwan menceritakan tentang masalah Pak Irwan yang sedang dihadapi itu. Iya, iya. Kalau nggak sibuk Pak Parno, saya mohon waktunya sebentar untuk diskusi nih tentang masalah yang saya hadapi sekitar 10 menit aja Pak Parno. Bisa nggak Pak Parno? Uh, Boleh tuh Pak Irwan. Kebetulan saya Oke, lagi oke. memang lagi nggak sibuk. Silakan Ya. kalau mau ada yang diomongin. Uh, Oh, oke. Terima kasih waktunya Pak Parno. Mudah-mudahan kita hari ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi kalau Baik. ngelihat tadi yang sudah disampaikan Pak Irwan tadi di awal tadi, kayaknya Pak Irwan lagi resah ya Iya, tentang Pak Parno. masalah KKTP yang harus mencapai target di semester ya Pak ya. Saat ganjil nih Pak Parno. Oh gitu. Apakah Pak Irwan bisa menceritakan tentang permasalahan yang Pak Irwan hadapi? Ya, jadi ini oh, saya ini mempunyai eh, ada dua murid di tema ini. Itu yang pertama murid ini jarang sekali masuk jam pelajaran yang saya ampu, Pak Parno. Kebetulan pelajaran agama, pendidikan agama Islam nih Pak Parno. Hmm. Kemudian yang satunya lagi, siswa ini tidak masuk sama sekali dalam pelajaran pendidikan agama Islam yang saya ampu nih Pak Parno. Jadi di mana anak ini tidak ada sama sekali nilai mata pelajaran yang saya ampu ini. Baik nilai ulangan, nilai harian, apalagi sebentar lagi kan mau ujian, Pak. Itu Pak Parno. Jadi seperti itu. Uh, Kalau menurut Pak Irwan, kira-kira apa yang menjadi penyebabnya Pak Irwan sehingga mereka itu jarang mengikuti pelajaran yang Pak Irwan lakukan? Ya, baik Pak Parno. Eh, tentu yang pertama, anak yang pertama jarang masuk itu saya tanyakan jarang berangkat ke sekolah karena sakit di Pak Parno yang satunya. Satu sakit parah nih yang menyebabkan anak ini jarang atau tidak bisa datang ke sekolah. Tapi sekarang kabar baiknya alhamdulillah sudah sembuh, tetapi fisiknya yang lemah, sering sering pingsan gitu Pak Parno anaknya. Kemudian yang satunya lagi ini saya dengar dari teman-teman yang sekitar rumah dia yang mengatakan mau berhenti sekolah ini Pak Parno. Yang satunya lagi. Jadi seperti itu. Lah kalau dari masalah yang Pak Irwan ceritakan tadi, kondisi seperti apa yang sebenarnya Pak Irwan kehendaki terkait hal ini, Pak? Ya simpel aja Pak. Pak, saya tuju yang saya inginkan kondisinya siswa itu pertama sampai target KKTP-nya dulu. Harus ada dasar memberikan nilai dengan cara yang baik gitu Pak Parno. Dan datang ke sekolah gitu. Luar biasa sekali itu Pak. Saya setuju dengan pemikiran Pak Irwan tuh. Tapi kira-kira harapan seperti apa yang Bapak targetkan terhadap murid tadi coba? Ya, kalau harapan saya agar murid tadi yang bermasalah tadi yang tidak jarang datang ke sekolah, kemudian tidak sama sekali datang ke sekolah, yang pelajaran saya ampu itu mempunyai nilai yang baik atau nilai yang berkualitas sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi mereka itu harus mengikuti serangkaian pembelajaran yang saya ampu. Itu aja Pak Warno, simpel aja harapan saya. Hmm. Nah, kalau terkait dengan hal tersebut, nah apa yang sudah Pak Irwan lakukan terkait anak-anak yang tadi itu? Sejauh ini ada beberapa upaya yang saya lakukan, seperti menghubungi orang tuanya anak-anak ini tadi untuk bekerja sama agar meminta anaknya untuk berangkat ke sekolah bagi yang sehat dan meminta orang tua anak yang mengerjakan tugas. Yang satunya lagi saya kirim tugas lewat WA orang orang tuanya secara pribadi. Tetapi di sini
walaupun saya sudah menghubungi orang tua, mengirimkan tugas kepada orang tuanya melalui via WA, WhatsApp, tapi anak ini tidak juga datang ke sekolah atau tidak mengerjakan tugas yang saya berikan itu Pak Parno. Berarti Pak Irwan ini sudah berusaha maksimal ya, Ya, tapi hasilnya masih belum sesuai yang diharapkan. Jangan putus asa dulu Pak, pasti ya Pak ada Parno. cara penyelesaiannya itu Ya, Pak. ya. Nah, kalau menurut Pak Irwan, ada nggak pendekatan yang lebih efektif agar anak-anak tersebut mau mengerjakan tugas yang Pak Irwan berikan ini sehingga bisa mencapai apa yang Pak Irwan harapkan tadi? Ya. Mungkin anak-anak tersebut Pak Parno ya akan mau mengerjakan tugas apabila saya datangi langsung ke rumahnya dan saya bimbing langsung sampai selesai mengerjakan tugas yang saya berikan gitu Pak Parno. Kalau pendekatan yang lebih tepat yang saya lakukan. Nah, bagus sekali tuh Pak Irwan. Ide yang bagus tuh, perlu dicoba. Kenapa itu nggak dicoba-coba? Iya ya Pak Parno, kenapa nggak kepikiran selama ini cara tersebut? Nah, jadi kira-kira kapan tuh Pak Irwan mau nyoba ide tersebut? Ya sesegera mungkin nih Pak Parno. Mungkin besok setelah jam pelajaran saya akan berkunjung ke rumah siswa yang saya maksud tadi. Ada siswa yang sakit tadi, mungkin nanti saya akan bimbing langsung ke rumahnya siswa ini. Kemudian yang tidak mau sekolah tadi, saya ajak mungkin untuk memberi motivasi ke anak yang tersebut, Pak Parno. Mungkin besok siap eksekusi, Pak Parno. Ah, mantap itu Pak. Eh, ada yang mau Bapak ajak bekerja sama mungkin dalam hal ini Pak? Ya, tentu Pak Parno di sini tentunya kerjasama antara saya sendiri sebagai guru dari siswa saya tersebut tadi. Kemudian orang tua siswa, mungkin nanti ada lagi orang-orang yang terdekat dengan siswa yang mengalami permasalahan tadi, Pak Parno, untuk memantau cara belajarnya di rumah, mengajak dia belajar di rumah, termasuk tadi saya memberikan tugas melalui via WA, WhatsApp ke orang tuanya. Kemudian tentunya harus dilakukan dengan hati-hati Pak Parno. Karena ini menyangkut anak siswa kita supaya dia lebih termotivasi untuk datang ke sekolah dan mau belajar di sekolah dan mengikuti pembelajaran yang saya ampu, terutama pendidikan agama Islam itu Pak Parno. Oke, bagus itu Pak Irwan. Jadi besok Pak Irwan sudah mau melaksanakan tindakan yang direncanakan itu ya. Nah, Ya, saya insya Allah besok. saya sangat setuju itu dengan Pak Irwan. Kenapa kalau Pak Irwan punya ide segera dilaksanakan. Nah, nanti saya tolong dikabari hasilnya Pak ya, kalau udah jadi Oke, dilaksanakan ya Pak ya. iya Pak, siap, siap. Oke, mantap. Oke. Nah, terkait bincang-bincang kita hari ini nih Pak Irwan, Ya, ya Pak Parno. kira-kira apa hal yang bermanfaat yang Pak Irwan rasakan dan kita peroleh dari bincang-bincang kita kali ini? Ya, terima kasih Pak Parno waktunya sudah mau curhat dengan saya yang punya masalah ini Pak Parno. Ini benar-benar menjadi pikiran, beban pikiran Pak Parno. Nah, setelah kita curhat ini, nantinya pertamanya awalnya saya bingung nih Pak Parno, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Tetapi sebagai seorang guru profesional tentunya harus menjalin komunikasi yang baik untuk minat belajar siswa yang masalah tadi supaya lebih meningkat nih Pak Parno. Terima kasih waktunya nih Pak Parno. Oke, dan tadi Pak Irwan menemukan hasil pemecahan masalah tadi dari ide Pak Irwan sendiri ya nggak Pak? Iya, iya Pak. Kenapa nggak kepikiran selama ini Pak? Itu masalahnya Pak. Dengan curhat dengan Pak Parno ini muncul nih Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Oke, sama-sama Pak Irwan. Apakah masih ada yang mau diceritakan? Mungkin ada masalah lain lagi Pak? Ya, untuk hari ini Pak,
Saya sudah plong nih Pak, masalah yang saya hadapi, dan insya Allah nanti besok akan saya eksekusi nih Pak. Terima kasih sudah curhat dengan saya. Saya akan mengajak siswa lagi untuk bermotivasi dan mendalami minat bakat siswa yang ada nih Pak. Terima kasih Pak. Mungkin untuk hari ini cukup Pak. Terima Oke. kasih waktunya Pak. Dan nanti di agenda coach sesi 1, kemudian untuk sesi yang kedua kami bertukar peran. Jadi selanjutnya saya bertindak sebagai coach dan Pak Irwan bertindak sebagai coach. Ya. Ya, Mulai dari saya dulu Pak Irwan ya. Tadi saya salah. boleh Pak. Ini jadi saya datang ke Korwil gitu ya. Ini Ya, Pak pengawas. Oke. pengawas. Assalamualaikum Pak Irwan. Waalaikumsalam. Pak Parno. Lagi sibuk Pak Irwan? Eh, ya, untuk hari ini, alhamdulillah ada waktu kosong nih Pak Parno. Kira-kira ada apa nih Pak Parno? Enggak. Gimana kabarnya hari ini Pak Irwan? Alhamdulillah, seperti yang Pak Parno lihat, ceria. Apa yang ada yang bisa saya bantu nih Pak Parno? Apa Kalau dari kelihatannya wajah Pak Parno ini lagi ada masalah nih? Apa benar nih Pak Parno ada masalah nih? ya begitulah Pak. Saya datang ke sini itu karena ada sedikit pemikiran yang mengganggu. Lagi sedikit galau ini Pak. Iya, iya. Jadi eh, rencananya kalau Pak Irwan ini lagi nggak sibuk, saya mau ngobrol-ngobrol, mudah-mudahan dapat pencerahan gitu Pak. Ya, Nggak boleh Pak lama Parno. sih, paling ya sekitar 10 menit lah. Mungkin Bapak ada waktu. Ya, ada Pak Parno. Kebetulan lagi tidak ada kerjaan nih, lagi kosong. Boleh Pak Parno. Terima kasih Eh, Pak. Eh, ya, jadi gini Pak, saya itu kemarin kan ikut di pertemuan K3S ya, di forum kepala ya. sekolah itu. Mungkin Pak Irwan kemarin juga sempat mendengarkan itu arahan dari Bu Kabid PMPTK bahwa tingkat ketercapaian akses PMM platform Merdeka Mengajar di wilayah kabupaten kita itu sangat rendah. Sehingga kami di wilayah kecamatan ini khususnya di sekolah itu dituntut untuk menggerakkan guru-guru agar aktif membuka dan mengikuti pelatihan PMM ini Pak. Nah inilah yang membuat saya resah dan kepikiran terus Pak Irwan. Oh, itu ya Pak Parno. Ngomongin keresahan terkait apa tadi PMM ya Pak Parno ya, yang Iya, masih rendah ya, PMM di sekolah saya itu masih rendah. masih rendah ya Pak Parno ya. Eh, apakah Pak Parno bisa menceritakan tentang permasalahan yang sedang Bapak hadapi ini? Jadi begini Pak, eh, sebagian besar guru di sekolah saya itu minatnya rendah sekali mengikuti pelatihan mandiri ini, Pak. Sehingga ketercapaian di SD 85 khususnya, nggak tahu kalau di Kecamatan Pauh ya, tapi khususnya untuk di sekolah saya itu memang benar-benar mungkin masih sangat minim, masih nol mungkin. Oh gitu ya Pak. Bisa ceritakan enggak Pak? Apa sih penyebab dari mereka tuh jarang atau tidak mengikuti pelatihan mandiri di PMM itu Pak? Tentu bisa, Pak. Jadi di sekolah saya itu totalnya ada 12 guru kelas, kemudian ada 3 guru mata pelajaran. Dari semua tadi terdiri dari 5 orang PNS, 3 orang sudah sertifikasi ya. Kemudian 3 orang itu masih tenaga kontrak daerah, dan sisanya itu masih honor sekolah Pak Irwan.
Jadi dari 15 guru tersebut, belum ada satupun guru yang menyelesaikan PMM ini sampai ke aksi nyata. Jadi sepertinya mereka ini belum memahami pentingnya pelatihan mandiri melalui PMM ini, Pak. Kalau saya perhatikan dari pengamatan saya sih, sekitar 3 orang guru itu karena udah mendekati masa pensiun itu, Pak. Jadi semangat mereka untuk mengembangkan diri ini mulai menurun. Kemudian sekitar 4 guru itu sudah sertifikasi, 4 itu dengan saya. Itu sepertinya sudah terlalu nyaman dengan kondisi yang mereka alami saat ini, sudah berada di zona nyaman itu, Pak. Kemudian sisa guru yang lain itu alasannya ada sih yang beralasan sinyal di rumahnya susah gitu, Pak. Dan masih berbagai alasan yang lain, terutama yang honor-honor sekolah itu, Pak. Intinya dari permasalahan yang dihadapi oleh Pak Ano tadi, guru-guru di sekolah Pak Parno ini belum tergerak ya untuk melakukan pelatihan mandiri. Nah, dari masalah tadi, apa sih sebenarnya yang Bapak Parno diinginkan Pak Parno menghindari kondisi yang bagaimana terhadap masalah tadi itu? Kalau saya sih, Pak, inginnya sih simple. Yang penting guru atau tenaga pendidik di sekolah saya itu melaksanakan pengembangan diri, baik itu melalui PMM. Jadi kalau melalui PMM berarti sampai ke aksi nyata maupun pengembangan diri yang lain. Itu aja sih, Pak. Nah, luar biasa nih, Pak. Karena saya setuju sekali dengan pemikiran Pak Parno ini. Nah, kira-kira harapan seperti apa yang Bapak target untuk guru-guru ini tadi, Pak Parno? Kalau saya, Pak Irwan, harapannya ya agar para guru ini terutama saat ini melaksanakan pengembangan diri di PMM sampai pada tahap aksi nyata sehingga memperoleh sertifikat. Karena kalau sesuai rekomendasi dari perencanaan berbasis data, memang sekolah ini, khususnya sekolah saya itu memang perlu pengembangan diri untuk guru dan tenaga pendidikan, khususnya melalui PMM. Di samping itu juga memang desakan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi terkait permasalahan tadi, apa saja yang sudah Bapak lakukan? Kalau yang udah saya lakukan, Pak, beberapa upaya sih sudah pernah saya lakukan ya. Memberikan motivasi setiap pertemuan itu pasti itu, Pak. Setiap pertemuan di sekolah saya sudah selalu mewanti-wanti ke guru itu untuk melaksanakan pelatihan mandiri di PMM. Bahkan saya sudah memberikan contoh itu, Pak. Jadi saya sendiri sebelum saya meminta guru untuk pelatihan mandiri, saya sudah melaksanakannya dulu bahkan sampai dapat sertifikat. Kemudian pendekatan pribadi juga sering saya lakukan. Misalnya ketika waktu luang saya ketemu dengan guru ngobrol santai. Nah, namun beberapa di antara mereka itu menyampaikan bahwa akses ke PMM mereka berhenti sebatas nonton video saja, jadi tidak lanjut ke aksi nyata. Gitu, Pak. Oke, Pak Parno, menurut Pak Parno, pendekatan apa yang lebih efektif agar guru-guru ini mau mengerjakan pelatihan mandiri itu, Pak Parno, sampai aksi nyata tadi ya? Iya, belum sampai aksi nyata. Niatnya sih pengen Ya, sampai aksi nyata. ya, apa sih pendekatan yang lebih efektif yang sudah Pak Parno lakukan ini yang ke depannya? Apa ya, Pak ya? Mungkin gini, Pak. Mungkin para guru itu mau melaksanakan pelatihan mandiri sampai tuntas ke aksi nyata jika dilakukan pendampingan langsung, mendampingkan narasumber dari luar mungkin, Pak, yang lebih kompeten. Kemudian saya ada juga sih pemikiran untuk mengawali mungkin, Pak ya. Jadi untuk menumbuhkan semangat itu saya mau berikan reward ke guru-guru yang khususnya yang honor ya. Itu kalau mau naik gaji syaratnya harus sertifikat PMM.
Nah, mungkin untuk yang tenaga kontrak juga bisa seperti itu, Pak. Jadi kalau mereka mau minta penilaian untuk syarat perpanjangan kontrak di dinas, berarti harus nunjukin sertifikat PMM ke saya itu. Itu baru rencana itu, Pak. Ya bagus itu Pak Parno, ide yang sangat bagus dan ini perlu dicoba nih Pak Parno. Ya juga, Pak, ya selama ini belum kepikiran, Pak. Baru kepikiran ini karena tadi ngobrol sama Pak Irwan ini, Pak. Iya. Lalu bagaimana dengan guru-guru yang sertifikasi misalnya nih Pak Parno? Kalau untuk yang sertifikasi ini kan tingkat ininya agak lebih lebih sulit kalau misalnya saya meyakinkannya. Kalau yang untuk sertifikasi ini mungkin nanti saya bisa minta tolong narasumber yang lebih kompeten dari luar untuk pendampingan nanti. Mungkin nanti bisa melibatkan Pak pengawas juga ini, Pak. Pak Irwan nanti ya. Jadi bisa juga nanti kita diakalin, mungkin kita kondisikan sama narasumber itu bagaimana meyakinkan guru-guru saya itu bahwa karena PMM itu kan dari Kemdikbud, maka bisa jadi ketika untuk pencairan sertifikasi nanti salah satu syaratnya adalah sertifikat PMM. Itu mungkin itu, Pak. Iya, jadi kapan nih Pak Parno ingin mencoba ide yang muncul dari Pak Parno sendiri ini? Sangat bagus ini Pak Parno. Kapan mau mencoba ide gagasan ini Pak Parno? Sesegera mungkin, Pak, sesuai arahan dari dinas untuk segera meningkatkan akses PMM di sekolah ini, Pak. Kira-kira siapa saja yang Pak Parno eh, bisa diajak kerjasama dalam masalah ini Pak Parno? Kalau untuk kerjasama terkait hal ini, tentu saja dengan Bapak selaku pengawas Ya, sekolah. Itu yang pertama pasti saya libatkan. Kemudian nanti juga saya mau koordinasi sama penanggung jawab kurikulum di sekolah saya untuk menjadwalkan kegiatan ini. Kemudian saya juga akan berusaha mencari narasumber yang kompeten dari Dinas Pendidikan nantinya, serta seluruh guru-guru di sekolah saya pasti itu saya libatkan itu, Pak. segera mungkin ya Pak Parno. Ini ide yang cemerlang. Dari obrolan kita ini tadi Pak Parno, kira-kira hal yang bermanfaat apa yang Pak Parno peroleh dari percakapan kita ini tadi Pak? Wah, banyak banget nih, Pak. Awalnya tadi saya datang ke sini itu perasaan saya masih galau, ya, saya masih bingung mau curhat, ya. Jadi awalnya bingung karena memang desakan dari dinas terkait capaian PMM, tapi setelah saya ngobrol, saya berbincang-bincang sama Bapak, akhirnya eh, saya merasa sudah punya solusi untuk menghadapi masalah yang saya hadapin ini. Terima kasih banyak, Pak Irwan. Ya, sama-sama Pak Arna. Jangan lupa ya, saya dikabari. Nanti kalau ada kegiatan dan hasilnya seperti apa, tolong kabari saya Pak Parno. Oke, siap, Pak. Nah, nanti Oke. pasti saya kabarin dan nanti saya juga minta waktunya Bapak untuk terlibat dalam kegiatan ini, Pak. Sekali lagi Siap, siap. saya ucapkan terima kasih, Pak. Mungkin Bapak ada keperluan lain, saya mohon undur diri dulu ya, Pak ya. Nah, siap. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Irwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita mulai. Demikianlah praktek coaching yang saya lakukan bersama Bapak Irwan Faisal dan Bapak Suparno. Untuk slide yang berikutnya ini adalah refleksi dari latihan coaching eh, dari saya Irwan Faisal. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Tentunya percakapan mengalir sesuai dengan alur cerita yang kalau diartikan artinya air. Masing-masing menjalankan perannya sesuai dengan alur yang baik, itu sebagai coach maupun sebagai coachee. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau yang ditingkatkan? Yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan antara lain lebih banyak latihan agar terbiasa melakukan coaching.
Kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi friends, kehadiran penuh sebelum dan saat makan kucing? Memfokuskan diri, pikiran untuk hadir sepenuhnya mendengarkan keluhan dan apa yang disampaikan oleh kucing. Kemudian umpan baliknya, apa yang Anda rasakan pada saat di kucing? Perasaan saya senang karena bisa menceritakan permasalahan yang sedang saya hadapi dan mendapatkan solusi dari pemikiran saya sendiri, sehingga tidak merasa digurui dan dihakimi. Demikianlah saya ucapkan terima kasih. Salam guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.